Oke, baik teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, sehat semua ya? Masih semangat? Alhamdulillah sehat. Ini saya cahayanya agak-agak kurang nih, soalnya saya membelakang backlight ya, membelakangi cahaya. Jadi mohon dimaklumi ya. Karena harus posisinya lagi nggak bisa berubah nih, harus kayak gini. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya teman-teman, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Berdoa selesai. Oke, baik teman-teman. Hari ini kita bakal membicarakan terkait pelayanan publik ya. Sebenarnya sih kalau kita membahas terkait pelayanan tuh paling enak kita melihat langsung, mengamati langsung, atau bahkan merasakan langsung ya, berdiskusi terkait hal tersebut. Cuman hari ini akan saya kasih pengantarnya dulu ya untuk teman-teman semuanya. Setelah itu nanti saya minta teman-teman untuk berdiskusi terkait pelayanan publik, seperti itu ya. Dan sebelum masuk ke materi, saya mau sampaikan dulu bahwa saya tuh lupa terus mau menyampaikan kalau saya sudah nge-share terkait tugas 1 di Google Classroom. Saya harap ada teman-teman yang sudah membuka ya Google Classroom-nya. Yang waktu itu sudah sempat saya sampaikan, harusnya tugas ini sudah saya sampaikan di pertemuan kedua, cuman karena kelupaan, jadi saya sampaikan di pertemuan ketiga ya. Seperti itu. Nah, untuk pengumpulannya karena saya juga terlambat, jadi saya mundurkan 1 minggu ke pertemuan 7 ya. Jadi nanti teman-teman bisa submit tugas tersebut di pertemuan ke-7 ya. Kalau mau melihat lebih detail tugasnya seperti apa, kayaknya waktu itu sudah sempat saya bahas ya sekilas. Nanti teman-teman bisa baca langsung di Google Classroom-nya, itu sudah cukup jelas ya. Kalau misalnya ada yang memang kurang jelas gitu, nanti bisa ditanyakan di WA grup aja ya, seperti itu teman-teman. Kemudian, oke, kita langsung aja ya masuk ke pembahasannya. Izin share screen ya teman-teman. Ya, sudah terlihat ya teman-teman semuanya, kita akan bahas pelayanan publik. Pasti teman-teman udah tahu lah ya pelayanan publik, dan kita tuh udah sering banget membahas tentang pelayanan, bahkan di nilai-nilai Kementerian Keuangan juga kan ada ya, itu masuk menjadi salah satu nilai-nilai Kementerian Keuangan, itu pelayanan gitu, bahwa memang kita sebagai PNS itu harus memberikan pelayanan yang terbaik ya, pelayanan prima kepada stakeholder kita gitu. Dasar hukumnya apa terkait pelayanan ini? Nah, ini ada ya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Diturunkan juga ke PP Nomor 96 Tahun 2012 ya, terkait pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tersebut ya. Jadi menjelaskan bagaimana sih pelaksanaannya itu ya. Jadi step by step-nya itu seperti apa, itu di PP Nomor 96 Tahun 2012. Kemudian untuk di DJP secara khusus juga ada peraturan Dirjen Pajak Nomor 7 Tahun 2019 tentang tata cara penyampaian pengaduan pelayanan perpajakan. Jadi di DJP juga sudah punya aturan khusus terkait dengan pelayanan kepada konsumennya. Kalau teman-teman membaca Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ini, memang pelayanan publik ini masuk ke amanat UUD 45 ya. Jadi memang kewajiban negara ini yang melayani setiap
warga negara gitu ya dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ini memang sudah salah satu kewajiban dari negara. Nah, kita sebagai PNS kan kita mengabdi kepada negara. Makanya memang sudah menjadi tugas kita untuk melayani masyarakat seperti itu ya. Jadi dalam prosesnya kita itu apa namanya? Memberikan pelayanan itu juga bukan hanya kita memenuhi kebutuhan ya, tapi juga kita membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik karena teman-teman tahu sendiri ya, kita lah ya, kita sebagai apa namanya penerima penerima pelayanan juga gitu ya. Kadang kalau zaman dulu ya saya nggak tahu mungkin teman-teman punya banyak apa namanya punya banyak pengalaman juga terkait dengan pelayanan publik ya mungkin pada saat bikin SIM, bikin KTP gitu ya. Kalau ya mungkin masih ada sampai sekarang yang prosedurnya nggak jelas, tarifnya nggak jelas, terus kemudian pelayanannya tidak ramah seperti itu ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu akan membuat cerminan satu organisasi secara keseluruhan gitu ya. Padahal mungkin hanya oknum aja gitu bisa saja seperti itu. Tapi walaupun oknum itu akan ibarat apa namanya teman-teman pasti tahu ya ibarat apa nila setitik rusak susu sebelanga gitu ya. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan sedikit itu menjadi apa yang dilihat oleh masyarakat secara keseluruhan gitu. Nah, makanya penting sekali membangun kepercayaan masyarakat gitu dan kalau kita melihat ya selama ini memang stigma masyarakat terhadap PNS, terhadap pelayanan publik itu kan masih rendah ya teman-teman. Jadi masih ngerasanya kalau mau ngurus-ngurus administrasi atau ngurus-ngurus sesuatu itu prosesnya ribet, terus lama. Bukan cuma lama sih, lebih kepada tidak ada jaminan kapan selesainya gitu ya. Terus kemudian menghabiskan banyak waktu dan uang dan tenaga seperti itu. Jadi hal-hal tersebut yang harus dibenahi ya di pelayanan publik di Indonesia. Kemudian gimana caranya untuk bisa membenahi si pelayanan publik ini? Diperlukan adanya norma hukum yang jelas gitu ya. Jadi dasar hukumnya ini jelas, aturannya ini jelas, prosedurnya, mekanismenya itu semuanya harus jelas dan ada dasar hukumnya gitu ya. Jadi orang ketika melaksanakan sesuatu kalau ada dasarnya itu kan lebih mudah ya gitu. Jadi kita udah kayak teman-teman beli alat elektronik tuh ada manual booknya kan lebih mudah untuk mengoperasikannya seperti itu. Ya, jadi semua tadi ya, semua yang dilakukan itu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ya, dan juga menjamin penyediaan pelayanan publik tadi. Karena gini, selama ini kan banyak tuh ya, mungkin masih ada gitu ya di daerah-daerah misalnya istirahat sih jam 12 gitu, tapi jam 11, jam setengah 11 gitu ya, udah petugasnya tuh udah berangsur-angsur tuh pergi gitu ya, menghilang gitu kan. Udah gitu kita nunggunya lama banget, antrinya udah dari subuh, ngambil nomor antrian gitu. Petugasnya udah mau pergi, katanya mau istirahat dulu. Jam 1 udah buru-buru kita makan aja tuh nelennya tuh udah susah banget gitu kan. Ternyata belum ada yang balik sampai setengah 3 gitu kan, baru ada satu muncul gitu. Nah, yang seperti itu ya, itu juga sebenarnya kalau mau fair gitu ya masih banyak ditemui gitu. Cuman saya melihat sekarang sih sebenarnya sudah banyak instansi juga yang sudah melakukan reformasi ya, sudah ke arah yang benar gitu ya. Walaupun memang masih harus banyak yang di-improve ya. Tapi sekarang saya sudah apa ya namanya kalau melihat sih sudah ke arah yang lebih baik seperti itu. Nah ini mungkin teman-teman bisa lihat ya gambar-gambar ini. Jadi uh, kami mau pelayanan murah gitu ya. Jadi pernah nggak sih teman-teman tahu misal bikin SIM SIM C gitu ya, bikin SIM C itu sebenarnya tarifnya berapa sih yang sesungguhnya gitu. Mungkin kebanyakan dari kita tuh bahkan nggak tahu harusnya itu tarifnya berapa karena biasanya saking nggak mau ribetnya gitu ya, kita langsung ke calo gitu ya. Jadi jujur aja tuh dulu saya SMA, SIM C itu saya bikin pas SMA itu saya bikin sendiri gitu ya. Saya bikin sendiri, datang ke kantor, ke apa sih, polsek ya dulu ya, Polres atau polsek ya, saya lupa.
Saya datang sendiri, saya nggak pakai calo, saya ikutin semua, tapi saya nggak tahu juga deh waktu itu nggak pakai ini loh, nggak pakai ujian praktek tuh waktu itu ya. Sebagai anak SMA yang polos, saya datang sendiri luar biasa ya waktu itu. Tapi pada saat saya mau bayar, saya dikasih kwitansi. Terus saya lupa tuh waktu itu mungkin misal 200.000 gitu ya. Terus si bapak polisinya yang di kasir gitu ya, kasir tempat pembayaran lah ya. Tempat pembayaran itu bilang 250 gitu. Loh Pak ini 200.000, saya bilang gitu kan sebagai anak yang masih sangat polos gitu kan. Terus setelah itu bapaknya bilang gini, oh kalau nggak nambah 50 ya udah ujian praktek dulu gitu. Jadi oh oh seperti itu gitu. Jadi kan kita kan mau nggak mau ya terpaksa gitu, malas ribet ya udah deh gitu. Akhirnya ya udah saya bayar juga tuh 50.000 gitu. Nah seperti itu, hal-hal yang seperti itu. Terus kemudian mungkin banyak ya teman-teman juga merasakan pengalaman-pengalaman yang lain gitu kan, yang hampir mirip-mirip dengan saya gitu. Suami saya juga pernah tuh bikin SIM C juga gitu kan. Mmm, Sampai berapa kali ya, suami saya mungkin ada kali 5 kali ujian praktek tuh nggak bisa-bisa gitu. Itu aneh banget, beneran yang, entah ya, kita ngerasa apakah ini dipersulit. Jadi karena waktu itu tuh suami saya udah punya SIM tapi hangus gitu kan, jadi harus bikin lagi. Kemudian loh ternyata kok susah banget sih, perasaan udah setiap hari juga naik motor gitu kan, bikin SIM A juga praktek tapi nggak sesusah ini gitu kan. Nah seperti itu sih, jadi masih banyak pelayanan publik yang memang belum terbuka terkait dengan tarifnya seperti apa, kemudian prosedurnya tuh sebenarnya yang seperti apa sih yang benar gitu kan, yang nggak berbelit-belit, terus kemudian nggak dipercepat juga gitu. Jadi harusnya sama semuanya gitu, nggak ada yang ya kalau misalnya ada jalur khusus juga prosedurnya juga harus jelas, untuk siapa saja juga harus jelas, seperti itu. Kemudian mindset melayani bukan dilayani ya. Jadi, dulu itu kayaknya kalau kita, mengurus-ngurus sesuatu tuh kesannya kita kayak merepotkan ya, merepotkan si petugas-petugas ini gitu. Padahal nggak, harusnya itu kan sudah menjadi bagian dari tugasnya mereka gitu ya. Seperti nanti saya atau misalnya teman-teman itu kan punya tupoksi sendiri gitu. Nah, kalau memang teman-teman ada di pelayanan, entah ya kita kan semuanya pelayanan, entah itu pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan kepada apa namanya, kepada internal gitu ya, entah itu ada yang minta data atau segala macam untuk yang internal. Tapi memang itu sih yang kalau misalnya itu sudah menjadi tugas kita, ya harus kita selesaikan. Bukan berarti orang-orang itu, orang-orang yang minta bantuan kita itu mereka kalau minta dilayani harus juga memberikan sesuatu agar kita bisa mengerjakan hal tersebut gitu. Jadi ini nih ya yang sindiran yang cukup menohok ya, kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit gitu. Bukan sindiran ya, ini beneran ya, kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit sih gitu. Kadang-kadang seperti itu ya, untuk orang-orang kroco-kroco gitu ya seperti kita tuh dipersulit banget gitu ya, ada aja gitu permasalahannya gitu kan. Kadang kan jadi sedih ya, kenapa sih cuman bikin KTP doang ribet banget gitu. Ini definisi pelayanan publik, nanti teman-teman baca sendiri. Kemudian jadi ada 3 unsur ya di pelayanan publik, ada tiga apa namanya ya, 3 unsur. Ada penyelenggaranya, penyelenggara ini maksudnya adalah institusinya, kemudian pelaksananya ya pejabat, pegawai, petugas yang bertugas ya bertugas dalam melakukan pelayanan publik, dan juga masyarakat ya, ini sebagai pengguna, entah itu pengguna jasa atau pengguna ya pengguna layanannya ya, seperti itu. Ini ruang lingkupnya, kemudian ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Asas-asas pelayanan publik ini juga sebenarnya sudah saya singgung-singgung tadi ya. Ada
profesional ya. Profesional tuh kan ya bagaimana kita bekerja dengan baik gitu ya, semaksimal mungkin sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Terus kemudian keterbukaan ya. Keterbukaan ini bisa macam-macam nih, keterbukaan entah itu keterbukaan terkait mekanisme, prosedur dan segala macam ini juga harus terbuka kepada masyarakat, dan juga misalnya prosesnya udah sampai mana sih gitu. Sebagai masyarakat yang menggunakan pelayanan publik itu juga harus tahu gitu. Terus kemudian ketepatan waktu ini terkait dengan apa namanya, penyelesaian, misalnya, oh teman-teman bikin paspor berapa lama sih nanti jadinya dari kita selesai datang ke kantor imigrasi untuk bikin ya, mengurus administrasinya, kemudian foto, berapa hari sih sampai kita bisa ngambil si pasportnya ini gitu. Itu harus ada di SOP-nya ya, harus ada di apa namanya, standarnya mereka gitu. Kemudian kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Jangan sampai nih pelayanan publik ini benar-benar menguras tenaga, pikiran, waktu, dan juga uang gitu ya. Cuman ngurus apa doang kok, kayak lebih capek gitu dari kerja yang sehari-hari gitu, seperti itu misalnya. Nah, ini untuk menyelenggarakan pelayanan publik harus ada unsur-unsur ini ya, item-item ini. Ada standar pelayanan, kemudian ada maklumat pelayanan. Ini nih janji ya, janji untuk jadi pelayanan pelayanan ini untuk apa, bla 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 bla, dan tujuannya apa gitu ya. Terus kemudian ada sistem informasi pelayanan publik, bagaimana misalnya satu dokumen itu eh, tanggung jawabnya siapa, kemudian bagaimana diarsipkan gitu kan. Ini termasuk kepada sistem informasi. Terus kemudian siapa wewenangnya apa gitu ya. Kemudian ada pengelolaan sarana, prasarana, dan atau fasilitas pelayanan publik ya. Jadi fasilitas ini, sarana, prasarana, dan atau fasilitas ini juga kan sangat mendukung ya adanya pelayanan publik. Jadi kalau teman-teman dulu datang ke kantor-kantor kelurahan atau kantor kecamatan itu kan kayaknya kan atau ke kantor pelayanan publik atau ke KPP lah ya, mungkin lebih enak. Itu kan dulu kan ya tempatnya begitu gitu ya. Sekarang kan sudah mulai nih ya, sudah mulai tempat pelayanannya tuh sudah mulai di buat senyaman mungkin untuk orang-orang yang datang gitu ya. Bahkan di beberapa KPP saya nggak tahu apakah semuanya ya, ada playground gitu ya untuk anak, terus kemudian ada ruang relaksasi seperti itu kan. Adanya ruang-ruang tersebut kan memang ditujukan untuk apa sih ya, ditujukan untuk kenyamanan dari apa namanya, si penerima layanan tadi gitu. Kemudian ada pelayanan khusus. Terus kemudian ada biaya dan tarif pelayanan publiknya harus jelas tadi ya, seperti yang saya sampaikan. Kemudian ada perilaku pelaksana dalam pelayanan, kemudian pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik ya. Jadi memang kenapa harus butuh diawasi ya, agar pelayanan publik yang dilaksanakan itu memang sudah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan gitu ya. Bisa jadi kalau nggak ada pengawasan gitu ya, kadang-kadang kan kita gitu ya, kalau ngerasa diawasi gitu ya, kayak teman-teman ujian aja, karena ngerasa diawasi jadi teman-teman kan udah apa ya, sudah siap gitu ya, sudah siap berarti harus ujian semaksimal mungkin, harus ngerjain sendiri, harus sesuai dengan aturan seperti itu ya. Jadi memang pressure-nya ke kita yang diawasi pun berbeda seperti itu. Kemudian ada pengelolaan pengaduan, kemudian juga harus ada penilaian kinerja. Untuk apa? Ya tadi kan udah diawasi nih. Nah, selain diawasi harus juga dinilai kinerjanya. Kira-kira selama ini bagaimana nih dalam melaksanakan semua standar pelayanan? Apakah ada yang harus ditingkatkan atau seperti apa gitu. Nah, ini komponen-komponen standar pelayanan, teman-teman nanti bisa lebih detail baca sendiri ya, harus ada dasar hukumnya, pasti ya, semuanya itu harus ada dasar hukumnya, kemudian sistem, mekanisme, dan prosedurnya harus jelas ya kan. Jadi baik untuk orang petugas ya, baik untuk petugas dan juga untuk si pengguna layanannya, jadi tuh jelas gitu ya, kalau seperti ini kemana, kalau seperti ini kemana gitu. Jadi
si pengguna layanan tidak akan merasa dilempar sana sini, terus kemudian ternyata tidak mendapatkan solusi gitu misalnya. Kemudian jangka waktu penyelesaiannya juga harus jelas, kemudian biaya dan tarifnya juga harus jelas. Kalau memang gratis, ya udah gratis gitu ya. Kemudian produk pelayanannya apa aja gitu dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Terus kemudian nanti teman-teman baca sendiri. Nah, ini yang saya mau sampaikan juga terkait pelayanan khusus. Jadi layanan khusus ini bisa diberikan ya kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contohnya, misalnya ke kelompok rentan. Kelompok rentan itu apa? Lansia, terus kemudian anak-anak, wanita hamil, penyandang cacat, dan lain-lain gitu ya. Jadi saya mau cerita waktu itu tuh eh, salah satu contoh terkait pelayanan khusus ini saya tuh dapatkan pada saat paspor anak saya 1,5 tahun kalau nggak salah ya. Jadi 1,5 tahun. Saya bikin terus kemudian ternyata di kantor imigrasi itu ada untuk anak-anak tuh dia kayaknya khusus gitu ya. Jadi saya benar-benar, halo saya tadi hilang nggak? Nggak hilang, tapi di saya agak macet-macet gitu, Bu. Oh ya udah, ya kayaknya soalnya unstable. Oke, jadi waktu itu saya datang ke kantor imigrasi sama anak saya gitu ya mau bikin paspor. Kemudian ternyata ada layanan khusus teman-teman. Itu layanan khususnya saya lupa sih apakah cuman untuk anak-anak atau saya benar saya waktu itu senang banget karena gini sebagai pengguna layanan ya pandangan saya itu gini, kalau misalnya anak-anak itu nggak bisa yang namanya menunggu dengan seperti kita ya orang dewasa gitu ya, nunggu tenang gitu kan nggak bisa ya. Jadi memang baik dari sisi saya sebagai yang membawa anak dan juga mungkin orang-orang dewasa lain yang nggak bawa anak itu sama-sama diuntungkan sebenarnya. Kenapa? Karena kalau misalnya bayangin kalau antriannya itu disatukan gitu ya. Saya yang bawa anak, anak saya udah cranky gitu ya, misalnya kelamaan, yang nggak bawa anak pun yang sama-sama ngantri sama saya pasti mereka akan terganggu dong kalau misalnya anak saya nangis kayak cranky gitu. Jadi sebenarnya adanya pelayanan khusus ini sama-sama menguntungkan untuk semua pihak seperti itu. Jadi bagus sekali ya teman-teman terkait pelayanan khusus ini. Jadi kalau misalnya memang diperlukan gitu ya kan berarti kan pengguna layanannya itu kan memang semua umur ya kalau untuk imigrasi ini kalau untuk pembuatan paspor ini kan jadi memang sangat tepat gitu kalau ada yang namanya pelayanan khusus berbeda ketika pelayanan untuk pembuatan atau perpanjangan SIM itu kan semuanya pasti udah orang dewasa ya yang ada di situ jadi tidak perlu tuh yang namanya pelayanan khusus toh juga untuk orang-orang yang sudah lanjut usia juga nggak boleh kan punya SIM sendiri seperti itu. Jadi memang balik lagi nih dilihat pengguna layanannya itu siapa gitu. Apakah dibutuhkan pelayanan khusus ini seperti itu. Biaya dan tarif sudah tadi ya. Terus kemudian pengawasan, ada internal, ada eksternal ya semuanya seperti itu. Ya, ini saluran pengelolaan pengaduan ya. Jadi kalau di DJP ada saluran pengaduannya ada banyak ya teman-teman juga pasti saya yakin sudah tahu sebenarnya mungkin masing-masing saluran ini tuh punya apa ya namanya punya tujuan yang berbeda-beda ya gitu ya. Tapi kayaknya tidak tepat kalau kita bahas satu persatu ya gitu karena nanti jatuhnya di mata kuliah komunikasi publik nih ya gitu. Jadi memang kayak misalnya untuk krim pajak pasti akan berbeda dengan pengaduan melalui email seperti itu. Ini prosedur pengaduannya, teman-teman bisa baca sendiri.
Nah, bagaimana penyelesaian pengaduannya? Teman-teman bisa baca nih di masing-masing pasal untuk keterangan yang lebih lanjutnya. Selesai. Jadi, setelah ini saya akan minta teman-teman untuk berdiskusi di breakout room. Saya sudah share, apa namanya, tugasnya di Google Classroom. Sebentar saya bukain dulu ya. Kelas 607. Ya, teman-teman, jadi sudah saya posting, teman-teman bisa lihat juga sendiri. Jadi teman-teman saya minta untuk berdiskusi terkait hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman nyari bisa terkait pelayanan publik atau privat ya, jadi bebas. Nanti teman-teman cantumkan linknya, kemudian jelaskan kelebihan dan kekurangan pelayanan yang telah diberikan. Jadi dari video yang teman-teman lihat itu, apa sih kelebihannya dan kekurangannya menurut teman-teman, kemudian kegiatan apa saja yang sudah diaplikasikan di DJP atau di KPP ya. Jadi dari video tadi, oh ternyata ada loh yang sudah diaplikasikan oleh DJP atau KPP, nanti teman-teman jelaskan ya kegiatannya itu apa saja, seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan-kegiatan apa yang ada di video yang menurut teman-teman harusnya bisa nih diaplikasikan di DJP ya, di KPP. Nanti dijelaskan. Misalnya kenapa sih teman-teman merekomendasikan agar kegiatan tersebut bisa diaplikasikan di DJP dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa ketik di Word boleh, terus di PPT juga boleh, terserah aja, yang penting diskusinya sudah mencakup 4 hal ini, seperti itu. Nanti tinggal ya masing-masing orang nanti silahkan bisa apa namanya, submit ya masing-masing, kan nanti saya udah tahu tuh apa namanya, pembagian kelompoknya seperti apa, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Jelas? Kalau boleh tahu sampai jam berapa, Ibu? Oh iya, ini tadi saya bikin sampai jam 11.15, cuman kayaknya akan saya undur sampai jam 12 ya. Nanti teman-teman bisa apa namanya, bisa submit sampai jam 12. Oke? Begitu? Cukup kan jam 12? Halo? Insya Allah, Bu. Mudah, nggak usah dibikin sulit. Yang ini aja, yang apa namanya, yang terlihat aja teman-teman. Kan nanti berdiskusi juga sama teman-teman yang lain. Saya yakin satu kepala sama banyak kepala itu kan berbeda ya. Nanti teman-teman bisa masing-masing saling menambahkan satu sama lain seperti itu ya. Oke? Baik, Bu. Oke deh. Wah, semangat sekali ya sepertinya ya, luar biasa, senang banget deh saya. Semangat dong. Walaupun puasa ya kan, jadi tetap semangat gitu ya. Oke teman-teman, jadi gini, nanti saya akan kasih waktu teman-teman diskusi sampai akhir waktu ya, sampai jam 11 lebih 10. Nanti kalau yang sudah selesai, silahkan bisa langsung meninggalkan ruang Zoom ini. Oleh karena itu ya, berhubung minggu depan juga teman-teman ada kuliah umum ya, kita nggak ada pertemuan ya minggu depan ya, sudah tahu semuanya kan besok kuliah umum? Ya, Udah, Bu. ya, alhamdulillah. Oke deh, baiklah. Kalau kalau begitu berarti ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum Lebaran ya. Jadi sepertinya saya mau mohon maaf dulu pada teman-teman semuanya ya, karena momennya kan momen Lebaran. Selamat berkumpul dengan keluarga, selamat liburan juga ya. Paling enggak libur Zoom meeting ya. Jadi teman-teman bisa matanya bisa istirahat dulu dari layar seperti itu ya. Intinya sih mohon maaf lahir dan batin, selamat Idul Fitri bagi yang merayakan. Gitu ya teman-teman. Oke, baik. Kalau gitu tanpa buang-buang waktu lagi, saya akan assign teman-teman ke breakout room. Saya bikin 5 kelompok ya, jadi nanti akan saya assign otomatis ya. Oke. Silakan saya buka breakout roomnya sekarang ya teman-teman.